berbicara masalah pemimpin, apalagi nanti kita akan memilih salah satu paslon untuk masa depan kita selama 5 tahun. Karena jika kita salah memilih pemimpin, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kita akan sengsara selama 5 tahun ke depan. Kalau kita lihat perjalanan pemerintahan yang sekarang ini, menurut kalian bagaimana, guys? Apakah menurut kalian pemerintahan di zaman presiden sekarang itu berjalan dengan baik atau bahkan sebaliknya? Masalah demokrasi itu saya pikir mengalami yang namanya krisis demokrasi. Ketika ada suara yang mengkritik masalah pemerintahan, itu langsung dikenakan pasal-pasal karet, ya, pasal UU ITE misalnya dan sebagainya. Jadi ketika kita salah ngomong sedikit saja, apalagi terbilang dia dalam kategori oposisi, pasti langsung diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo sobat Arif Ar-Rasyid, bagaimana kabarnya? Semoga kabar kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi guys, berbicara masalah pemimpin, apalagi nanti kita akan memilih salah satu paslon untuk masa depan kita selama 5 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah ada calon untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan? Atau bahkan golput atau bahkan belum? Nah, jadi guys, di kesempatan kali ini itu yang akan kita bahas, dan di sini saya hanya menyarankan saja. Selebihnya masalah suara, hak suara itu hak kalian masing-masing. Tetapi sebagai muslim, sebagai sesama muslim, tidak ada salahnya kita saling mengingatkan. Karena jika kita salah memilih pemimpin, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kita akan sengsara selama 5 tahun ke depan. Nah, mengingat kembali, kalau kita lihat perjalanan pemerintahan yang sekarang ini, menurut kalian bagaimana, guys? Apakah menurut kalian pemerintahan di zaman presiden sekarang itu berjalan dengan baik atau bahkan sebaliknya? Itu jawaban yang akan kalian jawab dalam diri kalian pribadi. Kalau ditanya pendapat saya, menurut saya pemerintahan sekarang ini bagus, tapi ada tidak bagusnya, guys. Salah satu contoh adalah masalah demokrasi. Masalah demokrasi itu saya pikir mengalami yang namanya krisis demokrasi. Karena di beberapa kasus, ya, khususnya yang oposisi, ketika ada suara yang mengkritik masalah pemerintahan, itu langsung dikenakan pasal-pasal karet, ya, pasal UU ITE misalnya dan sebagainya. Jadi ketika kita salah ngomong sedikit saja, apalagi terbilang dia dalam kategori oposisi, pasti langsung diproses. Sedangkan untuk masalah yang lain-lainnya, misalnya dia dalam ruang lingkup petahana, misalnya dalam pemerintahan, itu terkadang prosesnya sedikit lambat. Itu namanya krisis demokrasi.
ada juga krisis hukum. Nah, itu terkait dengan contoh yang sebelumnya juga saya sebutkan. Masalah ketimpangan hukum, ya, ketidakadilan itu kalau dibahas, ya, kalau dibahas itu akan sangat panjang. Nah, jadi karena di sini saya hanya ingin menyarankan untuk paslon-paslon kita mana pilihan yang terbaik. Jadi masalah pemerintahan sekarang kita hanya berbicara sedikit aja, tetapi melihat, mengkaca dari permasalahan-permasalahan sebelumnya di mana kita salah memilih pemimpin. Misalnya ya, kalau menurut kalian yang kalian pilih sekarang, yang maju yang memerintah sekarang itu benar, itu kan pendapat kalian. Kalau pendapat saya ya benar juga, tetapi ada tidak benarnya juga. Jadi biasa, namanya pemerintahan itu ada yang pro dan ada yang kontra, biasa. Tetapi masalah demokrasi, masalah krisis hukum dan sebagainya itu memang ada, guys, dan itu fakta. Kalau memang kalian ingin, ya, kalau memang kalian ingin mempelajari masalah itu, kalian tinggal searching aja media-media internet gitu. Itu banyak bukti-bukti yang akan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kembali lagi ke konteks pemilu, guys, atau konteks masalah memilih pemimpin. Menurut hemat saya, jika kita ingin memilih pemimpin, yang pertama sudah tentu kalau sebagai sesama muslim sesuai dengan tuntunan Al-Quran, yaitu dia harus muslim juga, ya, harus muslim juga. Dan alhamdulillah semua paslon kita adalah muslim. Ini dalam konsep Islam, ya. Kalau dalam konsep agama lain saya tidak ikut campur. Nah, jadi dalam konsep Islam pemimpin itu harus muslim. Itu aturan dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, kalau memilih pemimpin itu harus kita lihat rekam jejaknya. Nah, rekam jejaknya yang bagaimana? Yang terbaik pastinya. Apakah pemimpin tersebut pernah menepati janjinya atau bahkan tidak pernah menepati janjinya? Ini menjadi poin titik penting. Jadi jika kita melihat rekam jejaknya, ya, maka kita akan bisa lebih menentukan pilihan kita ke siapa. Dan apakah dia mendapatkan penghargaan atau bahkan tidak mendapatkan penghargaan. Apakah dia menyengsarakan rakyat? Ya, jadi saya ingat ada satu tokoh yang bilang menyengsarakan rakyat, ya, atau tidak, atau bahkan kita bisa merasakan keadilannya. Dan salah satu juga yang menjadi titik poin yang utama menurut hemat saya adalah karena saya sebagai muslim, ya, itu sudah tentu dia harus menghormati ulama. Nah, jadi pemimpin yang dekat dengan ulama. Nah, jadi kita sudah pasti tahu ulama yang berseberangan atau ulama yang oposisi itu kerap kali dibenci oleh pemerintah karena tidak sejalan dengan sistem atau peraturan yang dia buat seenaknya. Nah, itu, guys. Kemudian kita bisa melihat visi misinya. Kalau masalah visi misi, saya pikir ya hampir semua paslon itu memiliki kemiripan, tetapi yang paling penting itu rekam jejaknya, guys. Nah, jadi ada catatan penting juga nih. Kalau kita mengaca dari pemimpin sebelumnya, ya, itu kan beliau itu anggota partai, ya kan, anggota partai. Dan kalau kita lihat kebijakan-kebijakannya itu selaras dengan partai, itu hal yang biasa sekarang, guys. Nah, jadi ini salah satu problem gitu, dimana kita ambil contoh di acara Desa Anies itu, Pak Anies ditanya tentang masalah apakah nanti ketika Bapak menjadi presiden, apakah Bapak
mengikuti kemauan dari ketum partai dan sebagainya. Jadi itu salah satu poin penting yang harus kita catat dalam memilih calon pemimpin kita 5 tahun ke depan. Kalau rekam jejaknya itu memang dia terlalu mengikuti kemauan anggota partai, maka kalau bisa ya jangan dipilih. Tetapi kita harus melihat juga paslon mana yang dominan, yang tidak mengikuti ketum partainya. Ya, tetapi tidak menjatuhkan ketum partainya juga gitu. Karena memang zamannya sekarang boleh anggota partai naik menjadi presiden. Padahal itu kalau dikaji secara konstitusi, kalau saya tidak salah, dulu itu tidak diperbolehkan, hanya boleh ketum parpol aja, ya, ketua umum partai politik aja. Tetapi sekarang berbeda guys, mungkin sudah undang-undang sudah direvisi dan sebagainya, mungkin yang tahu coba komentar. Nah, jadi itu guys, menurut saya cara memilih pemimpin yang terbaik. Dan sudah tentu kita tidak menginginkan pemimpin yang diktator, ya. Kita tidak menginginkan pemimpin yang berideologi mengarah ke komunisme, ya. Kemudian kita tidak menginginkan pemimpin yang mengarah ke sekularisme, liberalisme, ya, fasisme dan ideologi yang terbilang fanatik ataupun keras ataupun tidak menyukai agama tertentu, khususnya Islam. Nah, jadi kita menginginkan pemimpin yang adil seperti itu. Kita menginginkan pemimpin yang bijaksana seperti itu. Dan kita sudah tentu tidak menginginkan pemimpin yang baperan. Karena kalau pemimpin yang baperan ini, ketika ada peraturan yang disinggung, dia akan bertindak semena-mena guys. Jadi kita tidak butuh pemimpin yang baperan, apalagi yang cuma model itulah, ya kan. Nah, jadi kalau saya pikir penting kita memahami gagasan-gagasan suatu paslon. Penting saya pikir kita memilih pemimpin yang dekat dengan ulama, khususnya ulama yang oposisi dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir itu aja guys. Kalau kita memilih pemimpin, lihat dulu rekam jejaknya, lihat dulu visi misinya, gagasannya untuk Indonesia, dan juga yang paling terpenting adalah mau mengikuti pendapat ulama, apalagi namanya ijtima ulama. Nah, namanya ijtima guys, itu kesepakatan ulama, artinya di dalamnya itu berisikan peraturan-peraturan yang akan disepakati oleh calon pemimpin kita. Nah, kita membahas sedikit ya masalah ijtima ulama. Jadi ijtima ulama ini guys berisikan fakta-fakta integritas namanya. Itu sudah diceritakan lengkap oleh Ustadz Zulkifli Muhammad Ali pada pertemuan ijtima ulama saat membahas tentang paslon. Nah, jadi untuk ketiga paslon itu sudah diundang, ya, termasuk pasangan 01, 02, 03. Tetapi yang datang cuma 01. Sedangkan 02, 03 itu tidak datang guys pada pertemuan ijtima ulama. Yang membaca, yang menandatangani, yang menyimak fakta-fakta integritas politik itu hanya pasangan 01, Anies dan Muhaimin, disingkat dengan Amin. Nah, di sini saya tidak kampanye, tetapi di sini saya ingin menyarankan kepada kalian bahwa nasib kita itu 5 tahun akan dipertaruhkan, ya. Nasib kita, masa depan kita selama 5 tahun itu akan dipertaruhkan. Jadi penting saya pikir kalau kita bisa melihat rekam jejak, kita bisa melihat visi misi, gagasan dan sebagainya
no baperan dan sebagainya. Itu saya pikir penting untuk kita kaji. Jangan karena kita milih pemimpin yang ini pemimpin yang itu, ikut-ikut sana, ikut-ikut sini, tanpa melihat data, tanpa melihat gagasan, tanpa melihat rekam jejak, ya, dan sebagainya. Alhasil kita akan terjebak dalam lingkaran ketidakadilan yang akan kita rasakan nanti 5 tahun ke depan. Coba bandingkan di pemerintahan sebelumnya, kemudian lihat juga siapa yang maju di pemerintahan selanjutnya gitu. Kalau kita pikir orang-orangnya sama gitu, tapi ada beberapa yang berbeda gitu. Nah, jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maka jangan salah, jangan golput juga dalam memilih pemimpin 5 tahun yang akan datang. Masa depan kita akan kita tentukan selama 5 tahun ke depan. Jadi pilihlah yang bijak supaya nasib kita akan baik 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.